Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Baik hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan pagi ini kita masih dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal saleh kita yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk bulan Rajab ya. Kalau tidak keliru tanggal 3. Kalau tidak keliru tanggal 3. Artinya 2 bulan lagi kurang lebih kita masuk bulan Ramadan. Maka setidaknya kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan Allah memberikan kesempatan kembali untuk bisa mengisi Ramadan tahun ini dengan berbagai macam kebaikan dan amal soleh. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Wassallim lana Ramadana. Dan sampaikanlah bulan Ramadan kepada kita, kepada kami. Watassallamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah amal ibadah kami kelak nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan kembali pembahasan fikih ya, ala madhab Syafi'i menurut pendapat ulama Syafi'iyah. Kita sampai rukun yang kedua. Kemarin secara global sudah kita sebutkan ada sekitar 18 rukun ya. Maka pagi ini kita masuk pada rukun yang kedua, tafsilan ya, secara rincinya. Wathani qala al-musannifu rahimahullah, yang kedua al-qiyamu ma'al qudrati. Rukun yang kedua yaitu berdiri jika mampu ya. Jadi berdiri ketika salat, rukun-rukun salat itu jika seseorang dia mampu maka itu adalah sesuatu yang wajib untuk dikerjakan. Dalilnya adalah hadis Umran ibn Husain radhiyallahu anhu. Tatkala dia mengatakan kanat bi bawasir fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala al-jambi, rawahu al-Bukhari. Umran ibn Husain dia mengatakan, aku terkena penyakit wasir ya, lantas aku meminta fatwa, bertanya kepada Nabi SAW bagaimana dengan sholatku. Maka kata beliau SAW, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka kerjakan dengan duduk. Jika tidak mampu maka kerjakan dengan sambil berbaring. Riwayat Imam Bukhari. Dan secara umum di dalam Al-Quran juga disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah untuk Allah dengan qanit, yaitu dengan penuh khusyuk, penuh ketenangan. Nah, ini menunjukkan bahwa ayat ini kemudian hadis yang tadi sudah disebutkan wajibnya untuk sholat sambil berdiri ya, sholat sambil berdiri. Fa in ajiza 'anil qiyami qa'ida kaifa syaa. Jika seseorang dia tidak mampu, ini kan berbicara tidak mampu, maka dia boleh sholat sambil duduk dengan jenis duduk apa saja yang dia kehendaki. Wa qu'uduhu muftarishan afdal. Nah, namun di sini pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan, namun duduk secara muftaris ya,
itu lebih utama. Misalkan kita sakit, kemudian kita nggak mampu berdiri ketika sholatnya, maka kita masuk kepada step yang kedua, fa ilam yastati faqa'idan, sholatlah sambil duduk. Nah, di sini Nabi hanya mengatakan sholatlah sambil duduk. Yang menjadi pertanyaan kita, duduknya duduk apa? Duduk kan macam-macam, ya. Ada yang duduk seperti ini namanya murabba, itu duduk bersila. Ada duduk iftiras, seperti duduk di antara dua sujud. Ada duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Ada duduk iqa dan seterusnya. Nah, kalau orang Jawa duduk jegang, mana-mana kan duduk macam-macam bentuknya. Nah, Nabi hanya mengatakan kalau nggak mampu berdiri, sholat sambil duduk. Nah, duduknya seperti apa? Maka ulama Syafi'iyah berijtihad. Karena hanya disebutkan secara umum duduk saja seperti itu. Maka di sini wa qu'uduhu muftarishan afdal. Duduk dengan cara muftaris, yaitu seperti duduk di antara dua sujud atau duduk ketika tasyahud awal, itu lebih utama ketika kita tidak mampu berdiri. Nah, itu ya dalam pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Dalam kitab ini disebutkan duduk dengan cara muftaris itu lebih utama. Nah, kalau jenengan selama ini gimana, Pak? Kayaknya bersila ya. Pernah sholat sambil duduk? Apa jongkong terus? Kalau duduk terus mah seringnya bersila. Hah? Pakai kursi. Nah, misal pakai kursi nggak bisa, kan ada orang sampai pakai kursi pun nggak bisa. Duduk di lantai gitu. Nah, kalau bisa pakai kursi, ya berarti nanti ada tahapannya ya, nanti saya sebutkan. Andai dia duduk bukan pakai kursi, duduk di lantai. Selama ini yang jenengan lakukan apa? Bersila atau muftaris? Rata-rata bersila ya, rata-rata. Nah, menurut ulama Syafi'iyah itu duduknya adalah muftarisan, seperti duduk ketika tasyahud awal. Nah, ini tidak ada dalilnya, tapi ulama Syafi'iyah berijtihad. Lalu ketika tidak ada dalil, maka ada taklil yang bisa diterima secara logika dan tentu didasarkan kepada dalil-dalil ada yang secara umum. Misalkan di sini, taklilnya apa? Li'annahu hay'atun waridatun fis sholati. Karena duduk iftiras itu adalah posisi duduk yang kita dapatkan dalam keadaan sholat. Ada nggak duduk dalam sholat bentuknya duduk bersila? Kan nggak ada kan? Iftiras ada, berarti pakailah iftiras. Kenapa tidak tawaruk? Karena tawar gitu kan miring, ya, agak ada posisi miring. Artinya kalau nanti ada posisi mau ruku sujud agak susah gitu kan, karena dia harus mengubah posisi kaki lagi. Maka yang paling ideal itu adalah iftiras. Sementara iftiras sudah ada di dalam sholat atau duduk yang ada di dalam sholat, sehingga ini yang menjadi pilihan bagi ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, berdasarkan hadis tadi, maka di sini hanya disebutkan sampai 3 step saja. Berdiri itu yang asalnya. Kalau tidak mampu maka kemudian duduk. Kalau tidak mampu wa'alal jambi, miring. Ya, miring. Nah, miring di sini bagaimana? Kan juga tidak disebutkan. Artinya, maka ada beberapa tahapan kemudian para ulama menyebutkan. Setidaknya ada 7, ya, ada 7. Yang pertama asalnya ya. Jadi maratib tentang posisi sholat atau hayatu ketika sholat itu adalah yang pertama al-qiyam, itu asalnya. Jadi berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu maka kemudian sambil duduk. Kalau tidak mampu maka fa'alal jambi, sesuai dengan hadis tadi, yaitu dengan cara berbaring. Nah, berbaring. Wa 'alal jambil aymani afdhal minal aysari. Menurut ulama Syafi'iyah, miring di bagian rusuk sebelah kanan maka itu lebih utama daripada miring di bagian rusuk sebelah kiri. Nah, posisi miringnya seperti apa? Menghadapnya. Maka posisikan seperti ketika kita menguburkan mayit. Nah, itu cara miringnya. Nah, ini sebenarnya harus
harus menjadi perhatian bagi kita, katakanlah sebagai seorang anak, misalnya ibu kita atau ayah kita sakit, maka kita harus betul-betul perhatian terhadap sholat orang tua kita. Kita ingatkan, ini sudah jamnya sholat ayah, ini sudah jamnya sholat ibu, gitu ya. Sampaikan. Nah, artinya ketika tidak bisa duduk, maka posisikan tempat tidur itu adalah dalam posisi menghadap kiblat. Kalau dia masih mampu untuk miring, posisikan seperti itu. Jadi posisikan tempat tidur panjangnya menghadap ke arah kiblat, kepalanya berarti di mana? Ya. Utara ya, ngalor. Ya, ngalor gitu ya. Seperti itu pokoknya. Seperti orang ketika kita meletakkan mayit di liang lahat, maka miringkan ke arah kiblat dengan posisi badan samping kanan itu di bawah, seperti itu. Bagaimana kalau misalkan agak ribet, misalkan dia posisi dipannya itu udah dipan yang kayunya bagus, misalkan berat gitu kan, kalau diputar-putar berat, dia tapi posisi dipannya sudah miring ke, misalkan ke mana, ngidul apa, ngetan ya, ngetan ngulon. Enggak, posisi ini utara selatan ya, utara selatan, ke selatan apa? Agak susah saya membayangkannya. Intinya bukan yang tadi, dia bisa miringnya ke, misalkan sudah posisi dipannya dia miring di sebelah kiri ya, kepalanya berarti ke arah mana ya, selatan ya, selatan, seperti itu. Maka itu tidak mengapa. Jadi kalau misalkan berat untuk digeser-geser karena nggak ada rodanya, sementara kayunya bagus, berat gitu kan, maka tidak mengapa, itu sah. Tapi menurut ulama Syafi'iyah yang lebih utama adalah fa'alal jambi, seperti ketika kita meletakkan mayit di atas liang lahat, seperti itu. Itu yang paling utama. Andai sebaliknya itu pun boleh, nggak apa-apa, karena sudah masuk dalam kategori fa'alal jambi. Yang penting dia dihadapkan ke arah kiblat, karena itu bagian dari syarat kemarin kan, mustaqbilul kiblah. Yang penting harus menghadap ke arah kiblat. Yang tidak boleh adalah ketika kakinya itu diarahkan ke arah kiblat, posisinya miring tapi kakinya menghadap ke arah kiblat. Jadi fa'alal jambinya di sini mau ke kanan atau ke kiri, bukan kaki mengarah ke arah kiblat. Kenapa? Karena yang namanya orang menghadap itu kan berarti wajah dengan badannya. Jadi kalau kakinya, jadi bukan kakinya. Kalau demikian berarti kakinya yang menghadap ke arah kiblat, bukan badannya. Sementara orang sholat itu musalli, yang ketika sholat itu harus fawalli wajhaka syatral masjidil haram, menghadapkan wajahnya ke arah masjidil haram. Wajah itu mewakili tubuh, karena ketika orang dia menghadap sesuatu, maka tubuh akan mengikuti, gitu kan? Tubuh akan mengikuti. Maka cukup disebutkan wajah, maka otomatis mewakili badan ke bawah, gitu. Nah, sehingga ketika yang dimaksud mustaqbilal kiblah itu adalah muka dan seluruh badan, bukan seperti tadi kaki. Itu yang ketiga ya, penjelasan yang ketiga. Kemudian posisi yang keempat itu adalah mustalqiyan. Mustalqiyan berarti terlentang, itu terlentang. Nah, kalau terlentang itulah baru posisi kaki menghadap ke arah kiblat, ke sana ya. Jadi arahkan dipan itu, kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, jika dalam posisi mustalqiyan, maka supaya hay'ah, kondisi atau posisi mustaqbilul kiblah, menghadap ke arah kiblat itu lebih terpenuhi, bagian kepala itu lebih dinaikkan. Artinya kalau dia memakai bukan dipan yang bisa dirubah, maka dia tambahi bantal 2 atau 3 misalkan, supaya dia lebih agak jongkok, agak naik seperti ini kepalanya. Nah, itu kan posisi dia menghadap ke arah kiblat. Ya. Kalau dia tidak bisa miring, ya, ini harus menjadi perhatian kita, misalkan sebagai anak. Karena ya ada orang-orang yang diuji oleh Allah dengan usia yang panjang, kemudian ketika sakitnya otomatis dia tidak bisa apa-apa, maka kita sebagai anak harus betul-betul sangat perhatian. Sebenarnya ini pun harus menjadi perhatian terutama di
di tempat-tempat fasilitas kesehatan harusnya. Maka sebagai direktur, sebagai manajer itu harus sangat perhatian tentang masalah ini. Jadi mereka setidaknya kalau menjadi direktur rumah sakit tahu masalah ini, sementara pasien secara umum adalah kaum muslimin, maka ini bagian dari dakwah mereka. Itu bagian dari dakwah mereka. Maka himbauan kepada para pasien misalkan atau kepada petugas-petugas itu untuk memposisikan tempat tidur itu sesuai dengan arah kiblat misalkan. Nah, apalagi posisi tempat tidur di depannya itu kan dia lebih fleksibel kan, bisa digeser-geser karena ada rodanya. Nah, ini insya Allah kan menjadi bagian dakwah bagi mereka, akan berpahala. Ya, ini tentunya di tempat-tempat fasilitas kesehatan, di rumah sakit, puskesmas dan seterusnya. Kemudian yang kelima, bil imai bi ra'si. Bil imai bi ra'si. Andai dia tidak miring, tidak mampu, kemudian mustalqian juga sudah tidak bisa, tapi dia masih sadar ya. Karena disebutkan di dalam kitab ya Az-Zubat itu wala yajuzu tarkuha liman aqala, gitu kan. Salat itu tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim dalam keadaan pun selama dia masih berakal. Nah, dia nggak bisa duduk maka sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil terlentang, nggak bisa, tapi akal masih ada, belum koma, maka kewajiban salat masih melekat, ya. Masih melekat. Ba'da ajza'in yutik syai'an fa'al. Maka dalam kondisi apapun, kalau dia tidak mampu, maka kerjakan semampu dia. Maka di sini kemudian para ulama beristihad bil ima'i bi ra'si, ya. Kalau dia hanya mampu hanya menggerakkan kepala saja, gerakanlah dengan gerakan kepala. Lalu bagaimana dengan posisi ruku dan sujud? Para ulama menjelaskan jika untuk ruku maka dia menggerakkan seperti tertunduk, ya, menunduk, ya, seperti gerakan nunduk seperti ini dalam posisi dia tertidur. Untuk sujudnya dia nunduknya lebih rendah lagi. Nah, itu caranya jika bil ima'i bir ra'si, dengan gerakan memakai kepala. Jika tidak mampu, ya, artinya sama sekali kepala pun sudah kaku, tapi dia masih sadar, ya, artinya masih berakal, bil ima'i bitorf, otomatis yang namanya mata itu masih gerak, ya. Ada orang yang seluruh tubuhnya sudah kaku tapi mata masih bisa bergerak, dia masih sadar. Maka sebagai, ya, kita kerabatnya atau anaknya atau apalah, kita harus mengingatkan, maka harus ada yang mendampingi ketika ada orang sakit. Waktunya sholat, ketika waktu sholat diingatkan, maka bagaimana cara sholatnya? Bil ima'i bitorf, yaitu dengan isyarat gerakan mata, ya, isyarat gerakan mata, kedipan mata. Misalkan untuk rukuknya dia ngedip, ya, kemudian untuk sujudnya ngedipnya agak lebih lebih merem gitu, ya. Maka seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Dan yang terakhir, jika kemudian bil imai tidak mampu namun dia masih dalam keadaan sadar, yajri arkanas salati ala qalbihi, ya. Mungkin kita udah nggak bisa komunikasi tapi kita masih, ya, semoga kita nggak diuji oleh Allah dengan hal yang demikian. Orang-orang mungkin menganggap kita sudah koma gitu, ya, tapi sebenarnya kita masih sadar. Maka dalam kondisi seperti itu saya ingatkan kembali lagi, sebagai anak, sebagai kerabat harus ingatkan, ini jam sholat. Atau setidaknya kalau tidak ada yang mengingatkan dan kita masih berfungsi pendengarannya, maka mudah-mudahan, ya, masih mendengar adzan seperti itu, atau memakai jam, ya, ini jam sekian sudah waktunya sholat. Maka sholatlah dengan menggerakkan posisi rukun-rukun sholat itu atau gerakan-gerakan sholat itu di dalam hatinya, ya, di dalam hatinya. Dalilnya apa? Dalilnya secara umum, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian. Kemudian Rasulullah masih sadar, tidak ada, ya, sesuai dengan kemarin syarat-syarat sahnya, syarat-syarat wajibnya yang sudah disebutkan, ya. Balik,
berakal, muslim. Kalau masih ada akalnya, maka kewajiban itu terus melekat. Sehingga disebutkan di dalam sebuah kaidah. Ya, sebuah kaidah. Misalkan ini menjadi dasar kaidahnya, di antaranya adalah Al-Imam Syafi'i, dia mengatakan di dalam kitabnya kullu halin qadiral musalli fiha ala ta'diyati fardhis salati kama fa'ala alaihi sallaha wa shalla ma la yaqdiru alaihi kama yutik. Semua posisi atau kondisi hay'ah seorang musalli, orang yang salat, maka dia harus mengerjakan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya, kalau dia masih mampu berdiri berarti berdiri, kalau enggak artinya gini. Perkataan Imam Syafi'i sebentar. Kullu halin qadiral musalli fiha ala ta'diyati fardhis salati kama faradallahu ta'ala alaihi sallaha. Bahwa semua posisi salat, ya, semua gerakan atau posisi salat yang dilakukan oleh orang yang salat, maka itu harus dikerjakan sesuai dengan apa yang Allah fardukan atau wajibkan atasnya. Ya, jadi harus dikerjakan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah. Ya. Dari ruku berarti posisi ruku lah seperti itu, nanti sampai kepada pembahasan ruku. Sujud ya seperti itu. Ya, kita secara umum ya punya gambaran itu. Maka kita wajib mengerjakan semua posisi itu sebagaimana yang Allah fardukan, Allah wajibkan. Wa sallama la yaqdiru alaihi kama yutik. Adapun yang tidak mampu, maka kerjakanlah menurut yang mampu. Ya, menurut yang mampu. Maka kemudian ada kaidah menyebutkan wa in ajiza 'anil qiyami faqat, ini ya. Ya. Kaidahnya. Oh, bukan itu. Kullu syai'in taqdiru 'alaihi minal arkani yajibu an taf'alahu innama saqata anka faqat ma la taqdiru 'alaihi. Gitu ya. Saya ulangi. Kullu syai'in taqdiru 'alaihi minal arkan yajibu an taf'alahu. Semua rukun-rukun yang Anda bisa kerjakan, maka wajib untuk dikerjakan. Innama saqata anka faqat ma la yaqdiru alaihi. Yang gugur dari Anda itu adalah rukun-rukun yang Anda tidak mampu untuk mengerjakannya. Sehingga di sini idza ajiza 'anil qiyami faqat yajibu alaihi ar-ruku' was-sujudu. Jika seseorang dia tidak mampunya hanyalah berdiri saja, maka dia wajib, namun ruku dan sujudnya masih bisa, maka dia wajib untuk ruku dan sujud. Gambarannya bagaimana? Misalkan seseorang ketika sholat sambil berdiri dia tidak mampu. Ya, misalkan pusing kalau berdiri. Sehingga kemudian dia sholatnya sambil duduk. Nah, ketika duduk dia mencoba untuk ruku. Ruku itu kan posisi seperti setengah berdiri dan dia masih mampu, maka ruku itu wajib dia tunaikan. Tidak boleh dia duduk kemudian berisyarat sambil duduk atau membungkuk lebih rendah untuk ruku, tidak boleh. Atau misalkan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Hendra, yaitu sholatnya sambil duduk di atas kursi. Jika dia berdiri tidak mampu, kemudian ruku pun tidak mampu, maka dia kemudian sholat sambil duduk di atas kursi. Dan ketika dia sujudnya masih mampu, maka dia harus turun dari kursi untuk menunaikan sujud. Ya. Jadi dia meninggalkan rukun-rukun itu adalah hal-hal yang dia tidak mampu. Jika ada rukun dari rukun-rukun sholat yang masih mampu dikerjakan, maka harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Sehingga ada sebuah kaidah yang lebih singkat lagi mengatakan al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak bisa digugurkan oleh sesuatu yang sulit. Gimana Pak ini? Ini kaidahnya. Biasanya kaidah itu satu ungkapan yang pendek tapi butuh pendalamannya. Al-maisuru, sesuatu yang mudah, la yasqutu, tidak bisa gugur atau digugurkan, bil ma'suri, dengan sesuatu yang lebih sulit. Nah,
Maka di dalam Al-Qur'an ini disebutkan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini minal haraj. Allah tidak menginginkan di dalam agama ini adalah sesuatu yang sulit. Nah, contoh penerapan kaidah ini seperti apa? Contohnya adalah misalkan seseorang itu tadi dia tidak mampu sholat sambil berdiri. Kemudian dia coba sambil duduk, tidak mampu juga. Maka dia berpindah ke step selanjutnya, langkah selanjutnya, sambil berbaring, tidak mampu juga. Lalu kemudian dia sambil terlentang. Rasanya kok kayaknya gimana ya sholat kok sambil terlentang itu. Mendingan ora sholat lah. Ya nggak bisa, ya. Tidak boleh. Kenapa? Karena sesuatu yang sulit dikerjakan, tadi kan berdiri kan nggak bisa karena dia tidak mampu, pusing, vertigo atau semacamnya. Kemudian itu menjadi gugur, istilahnya sholat itu menjadi gugur gara-gara tidak mampu untuk berdiri, tidak. Ya. Jadi tidak ada kesimpulan karena tidak mampu berdiri maka saya tidak sholat, enggak. Jadi sholat itu akan terus melekat sebagaimana syarat-syarat kemarin sudah disebutkan, berakal, muslim, baligh dan seterusnya. Atau misalkan seseorang dia terluka di tangannya, ya, pernah dijelaskan ini. Kemudian diperban ya. Nah setelah itu dia hendak sholat. Bagaimana yang dia lakukan? Apakah dia langsung tayamum? Maka menurut ulama Syafi'iyah tidak. Fattaqullaha mastata'tum. Caranya adalah dia tetap berwudu. Artinya kesulitan untuk membasuh bagian tangan yang luka itu bukan berarti kemudian menggugurkan bahwa sholat wudu itu gugur kemudian kita tayamum saja, tidak, ya, tidak. Artinya harus dikerjakan wudu yang dia mampu. Maka berwudulah yang memungkinkan untuk dibasuh dari bagian anggota tubuh yang wajib dibasuh, yang wajib untuk diusap. Kemudian ketika masuk kepada bagian yang luka tadi, perban tadi, kalau memungkinkan untuk diusap. Kalau nggak memungkinkan, misalkan perbannya menjadi basah dan seterusnya, maka baru ditayamumkan. Jadi dia tayamum dengan niat untuk mengganti toharoh yang terluka saja. Nah, jadi itulah penerapan kaidah fattaqullaha mastata'tum atau al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak kemudian digugurkan oleh sesuatu yang sulit. Baik, ini rukun yang kedua tentang masalah berdiri bagi yang mampu, ya. Ada pertanyaan? Tadakhulat, silakan. Nggih, monggo. Tadi orang yang sakitnya parah banget. Nggak bisa toharoh, bersuci, nggak mau sholat. Itu gimana? Tayamum. Nggak bisa kan ya? Ditayamumkan atau tayamum sendiri? Kalau tidak bisa ya ditayamumkan. Ditayamumkan. Ya, orang tuanya misalkan dia megangkan tangannya, misalkan ibunya, tapi dia masih sadar misalkan, tapi nggak bisa menggerakkan, seperti ya Mbah Bu saya pernah ngalamin itu. Jadi sininya sakit sekali, punggungnya sakit sekali, terus sudah mulai kaku. Kemudian setelah itu bagaimana ketika dia mau sholat? Wudu kan nggak mungkin, ditayamumkan, pegangkan tangannya, ditepukan ke bagian kasur atau apa, ya. Karena pendapat kemarin disebutkan bahwa kalau ulama Syafi'iyah kan harus menyiapkan debu gitu ya. Kalau di sini kan kayaknya agak susah gitu kan, apalagi bagi orang sakit. Maka itu bisa kita memakai pendapat Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, sa'idan thayyiba, Imam Hanafiyah mengatakan sa'idan itu adalah sesuatu yang nampak di atas muka bumi. Nah, jadi tidak mengartikan sa'idan itu sebagai turoban, bukan debu. Ya. Jadi sa'idan itu apa saja yang nampak, yang muncul di atas muka bumi dan itu bendanya padat. Yang memungkinkan di situ ya bisa jadi ada debu yang nempel.
Tidak diharuskan ada gubar. Gubar itu sesuatu yang bisa ditiup, bisa terbang gitu kan. Nah, sehingga itu bisa kita terapkan di mana saja, misalkan di meja, di bangku, kemudian di tembok, kemudian di apa saja. Karena itu adalah sesuatu yang terlihat. Saidan itu nampak, muncul gitu ya. Maka ketika orang tua kita misalkan sakit dalam kondisi parah tidak bisa apa-apa, maka coba kita tayamumkan. Caranya bisa langsung ditepukan ke dipan itu, kemudian diusapkan ke tangannya, kemudian ke mukanya. Kalau misalkan sudah kaku, nggak memungkinkan, ya udah, maka tidak ada paksaan. Kita memakai dalil tadi, fattaqullaha mastata'tum. Artinya karena nggak bisa kemudian berwudu, sehingga kemudian sholatnya gugur, tidak. Maka dia tetap sholat dalam keadaan dia tidak bersuci, ya, karena sudah tidak mampu. Tapi kewajiban sholat itu tidak gugur, sehingga tetap dia harus sholat meskipun dia tidak bisa bersuci secara sempurna atau tidak bisa bersuci sama sekali. Tetap dia harus sholat, ya. Jadi kalau memungkinkan untuk ditayamumkan, tayamumkan. Kalau tidak memungkinkan, misalkan sudah kaku kayak gini, ya sudah kaku, maka hanya ingatkan saja ini waktunya sholat, ya. Fattaqullaha mastata'tum, insyaallah tidak mengapa. Seperti misalkan masalah, mohon maaf, BAB-nya ini sangat memberatkan, ya, sangat memberatkan dan ujian, ya, bagi orang-orang yang Allah beri ujian seperti ini. Karena ya kita merasakan sendiri. Jadi ketika mau sholat, waktu itu saya ditanya, ini bagaimana ya Mbak Buyutnya ini mau sholat, pas ditengok sudah ada BAB-nya gitu ya, sehingga harus dibersihkan dulu kan, dibersihkan dulu. Repot banget, orang dia udah nggak bisa ngapa-ngapain, dibersihkan dulu. Kemudian setelah itu ditayamumkan. Kemudian posisi ketika selesai dibersihkan, kadang sudah keluar lagi, artinya dia sudah tidak merasa. Nah, sehingga ini merepotkan banget. Maka kemudian ada yang bertanya, ini kira-kira gimana ya gitu ya. Maka saya jawab, ini dikaitkan atau diikutkan, dikiaskan kepada salasil baul, ya, atau orang yang istihadhah, ya, perempuan yang istihadhah. Perempuan yang istihadhah itu kan mengeluarkan darah. Darah itu kan najis. Maka dia sholat dalam keadaan meskipun dia membawa najis, tidak apa-apa gitu. Maka ketika misalkan, apalagi kalau orangnya kurang, artinya secara finansial kurang, bentar ganti pampers, bentar ganti pampers, itu kan berat. Satu, memberatkan. Yang kedua juga kalau sering ganti, lumayan gitu kan, lumayan membayar beli itunya pampersnya. Sehingga pakai pampers pagi, gantilah sore atau siang gitu kan. Pakai siang, gantilah tengah malam misalkan. Itu kan cukup lumayan ini. Sehingga dengan demikian dikiaskan kepada orang yang sedang istihadhah. Misalkan ketika mau sholat, tidak perlu kita tengok dia sudah BAB atau belum, karena dia nggak merasa, sudah diam saja. Tapi dia masih sadar ketika kita tanya, hanya ngangguk saja gitu. Sehingga kita ingatkan saja untuk sholat, kemudian tidak perlu, wah ini ada BAB-nya, kita bersihkan dulu. Nah, karena dia sudah nggak merasa. Sehingga seperti orang yang salasil baul atau salasil rih. Ada penyakit yang namanya terus menerus buang air kecil atau terus menerus buang air angin. Itu ada, Pak. Biasanya ini orang-orang yang sudah sepuh. Orang-orang yang sudah tua, otot-ototnya sudah melemah. Nah, dia nggak merasa. Tahu-tahu sudah keluar. Tahu-tahu buang angin. Coba bayangkan, habis wudu gitu ya, lagi wudu, udah pertengahan wudu, buang angin gitu kan. Ngulangi dan lagi dari awal, mulai. Pas mau selesai lagi cuci kaki, udah nggak kuat ini. Yang namanya penyakit ini salasil baul atau salasil rih itu nggak bisa ditahan. Lagi nyuci kaki, mau terakhir mau berdoa, buang angin lagi. Salasil meriang masuk ke angin ya. Nah, akhirnya ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal dini yusrun, agama ini mudah. Ya, sehingga
Bertakwalah kepada Allah menurut kemampuan kalian, meskipun dalam keadaan kita katakanlah di tengah sholat kemudian buang angin, nggak apa-apa, karena itu penyakit di luar kemampuan kita. Ya, sehingga demikian bagi yang sakit keras, sakit yang cukup berat, maka kalau bisa ditayamumkan, kalau nggak bisa ya semampunya. Wallahu a'lam. Ada lagi? 5 menit lagi ini. Monggo, Haji. Kalau saya itu kan ini menjadi sholat wajib ya. Kalau yang sunnah nih, misalnya duha, Ya. saya nggak sakit-sakit parah lah, tapi cuma lemas, Iya. capek gitu. Apakah itu boleh sambil duduk gitu? Kalau sholat sunnah dalam posisi sehat pun boleh sambil duduk, ya. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa al-qiyamu ma'al qudrah itu adalah rukun di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah itu bukan. Artinya ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW, sesekali Nabi sholat tahajud itu sambil duduk dalam posisi bukan sakit. Tapi dibatasi ini dalam kondisi sholat sunnah. Nah, misalkan normalnya sholat sambil berdiri, namun misalkan di hari esoknya kayaknya mau sambil duduk, boleh, nggak apa-apa. Itu sholat sunnah, sholat malam, sholat tahajud gitu ya. Tidak mengapa kalau sholat sunnah, sholat sambil duduk. Ya, tapi asalnya tentu ada sebuah kaidah mengatakan ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Apa yang tidak bisa diraih semuanya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Artinya ketika dalam sholat sunnah ada tadi kasus di mana Nabi SAW bukan dalam keadaan sakit namun sholatnya sambil duduk, maka itu menjadi dasar bahwa sholat sunnah itu boleh sambil duduk. Namun jika seseorang dia sholat sunnah sambil berdiri kemudian dibandingkan dengan sholat sunnah sambil duduk, pahalanya lebih besar mana? Lebih besar sholat yang sambil berdiri, karena itu hukum asalnya. Kenapa? Karena dia melakukan itu dengan sempurna, posisi yang sempurna, gitu ya. Posisi yang sempurna. Jadi kalau sholat sunnah boleh sambil duduk, tapi kalau sambil berdiri lebih afdal, ya. Namun ini tidak boleh kemudian diterapkan serta-merta, artinya tidak melihat kondisi ya. Misalkan kita jadi imam taraweh misalkan, jamaah banyak itu tiba-tiba duduk kayak gitu. Loh kok sholat kan sholat sambil duduk kalau sunnah? Enggak gitu ya. Maksudnya bukan seperti itu. Artinya ini untuk pribadi ya, untuk sendiri kita. Misalkan sholat di rumah yang tidak ada jamaahnya. Karena kan nanti kalau nanti ada bab namanya babul imamah. Babul imamah itu bab yang menjelaskan tentang masalah mengimami sholat. Karena ada hadis menyebutkan innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka tidak boleh seorang makmum mendahului imam, atau seorang makmum terlambat jauh dari imam. Misalkan kalau makmum mendahului imam belum sujud, makmum sudah sujud, ini tidak boleh. Karena dia keluar dari kaidah tadi dalam hadis tadi. Atau dia terlalu lambat, imamnya sudah sujud, dia masih enak baca berdiri gitu ya. Maka ini nggak boleh. Tidak boleh terlalu terlambat, tidak boleh mendahului, tidak boleh dua-duanya, tidak boleh. Maka yang namanya makmum itu namanya makmum mengikuti. Yang lain ada? Silahkan. Ya, intinya bahwa masalah sholat ini ya penting sekali. Ini masalah utama dalam hidup kita sebagai seorang muslim, dan ini tidak boleh disepelekan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau kita membaca tadi penjelasan tadi sampai ada kondisi sholat bil ima dengan isyarat, maka ini menunjukkan betapa pentingnya sholat itu, kedudukannya. Bahkan di dalam ayat surat Toha disebutkan wa aqimus sholata lidzikri. Sholat itu didikirkan adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau seseorang tidak sholat, maka dia tidak akan ingat Allah. Ya. Dia tersibukkan dengan kegiatan duniawi, maka akan membuat dia lalai, akan membuat dia asik. Ya, mungkin yang bisnis terus akan terus mengembangkan. Kemudian yang dia di dunia misalkan olahraga, dia terus akan mengembangkan kemampuan skillnya. Atau dia di dalam dunia apalah, ketangkasan, dia akan mengembangkan itu semua. Nah, kalau tidak ada sholat, gak akan ada itu. Dia mengingat sang penciptanya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada sholat subuh, ketika bangun tidur, kemudian ketika di tengah-tengah aktivitas kita sholat duhur, ketika kita mau selesai dari aktivitas kita asar, ketika mau kita istirahat maghrib dan isya. Nah, itu tujuannya adalah supaya dalam semua kondisi kita senantiasa ingat dengan Allah, ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak lalai, kita ingat dengan tujuan hidup kita. Nah, ini penting untuk supaya kita dalam kondisi apapun jangan sampai meninggalkan sholat, ya. Jangan sampai meninggalkan sholat. Hatta misalkan sakit pun kita harus menjadi hamba Allah yang betul-betul sangat perhatian dengan sholat. Nah, ini saya hanya menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan ada orang yang mengatakan, "Walah, oh iya," ya itu konsekuensinya, ya. Monggo. Sholat rawatib, maksudnya jamaah apa sendiri-sendiri gitu? Oh gitu ya. Kalau sholat, ada memang sholat yang dikerjakan secara jamaah. Nanti kita masuk kepada bab sholat nawafil, ya, sholat sunnah. Ada beberapa sholat sunnah yang dikerjakan berjamaah, yang dikerjakan juga ada yang sendirian. Misalkan tarawih dikerjakan berjamaah, boleh sendirian. Kemudian sholat istisqa, itu sholat yang dikerjakan secara berjamaah. Kemudian sholat kusuf wal khusuf, sholat gerhana. Adapun sholat duha itu dikerjakan sendirian. Kemudian sholatul lail juga dikerjakan sendirian. Andai mau berjamaah sesekali boleh, tapi tidak boleh dirutinkan, gitu ya, dirutinkan. Karena ada satu kasus misalkan waktu itu Nabi sholat malam, ada posisi yang keliru, kemudian ditarik ke sebelah kanan posisi. Ya, jadi kalau kita sholat berdua, maka posisinya bukan di depan belakang. Nah, untuk laki-laki. Nah, waktu itu ada sahabat yang dia posisinya di sebelah kiri, maka kemudian ditarik oleh Nabi SAW di sebelah kanan. Ini bagi yang nggak tahu. Kalau sudah tahu, misalkan ada orang kita mau menjadi makmumnya, maka kita berdiri di sebelah kanannya, gitu ya, di sebelah kanannya, bukan di sebelah kiri. Kalau ada yang keliru posisinya, maka digeser, tidak apa-apa. Bergerak untuk kebutuhan yang dibutuhkan dalam sholat, hukumnya boleh. Jadi untuk sholat sunnah, insya Allah nanti lengkapnya pada bab sholat sunnah. Nanti ada sholat-sholat yang dikerjakan berjamaah, ada sholat-sholat yang dikerjakan sendiri. Adapun misalkan kayak sholat duha, sholat tahajud yang secara asalnya dikerjakan sendiri, andai dikerjakan berjamaah boleh, tapi tidak boleh dirutinkan. Sesekali saja, ya, misalkan mau sama istrinya boleh, gitu ya. Tapi afdolnya ya tidak dirutinkan. Hadza wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan rukun-rukun sholat yang lain. Demikian, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.